Halo guys, hari ini kita akan review sebuah produk dari Lenovo IdeaPad 5. Ini laptop bisnis, tapi dari serinya consumer. Jadi kalau di Lenovo itu ada dua kategori produk mereka. Ada produk yang consumer, ada juga produk yang komersil. Consumer itu mungkin kalau sering yang gampangnya kita taunya itu adalah barang-barang ada di Mangga 2. Kalau barang-barang komersil itu barang yang lebih banyak dipakai kantoran untuk project-project gitu ya. Tapi kalau barang-barang consumer ini adalah barang-barang yang digunakan di rumahan. Nah, ini adalah seri IdeaPad 5. Nah, IdeaPad 5 ini mungkin kalau cari di Mangga 2 atau di Tokopedia ini cukup banyak gitu. Kalian bisa search sendiri nanti IdeaPad 5. Ini serinya ini yang Ryzen 5 yang kita dapetin. Ryzen 5 ini secara spek untuk di prosesornya ini sudah cukup bagus. Nah, ini ada satu yang menarik. Saya ini termasuk orang yang skeptis sebenarnya dari dulu dengan prosesor Ryzen. Tapi sejak pakai Lenovo IdeaPad 5 ini, karena kalau yang saya tahu untuk prosesornya AMD, prosesor AMD ini selalu kelemahannya adalah di cepat panas. Nah, dulu kayaknya ada berapa tahun lalu saya sempat pakai tipe Lenovo juga yang seri AMD-nya. Saya pakai itu nggak lebih dari setengah jam. Panasnya itu udah bisa buat panggang telur kali ya di laptopnya. Nah, tapi sejak pakai yang ini, semuanya berubah. Karena saya pakai ini untuk sehari-hari. Saya pakai ini kurang lebih udah 1 tahun lebih, tapi untuk panasnya saya tidak pernah terganggu. Karena mungkin dari teknologinya sudah di-upgrade oleh AMD ya. Jadi untuk panasnya sudah benar-benar ke reduce. Sekarang sangat nyaman untuk digunakan. Oke, kita langsung mulai aja. Untuk dari desainnya dulu. Desainnya sangat menarik. Simple aja, nggak ada apa-apa di sini. Hanya polos. Tapi saya suka banget. Kenapa? Karena nggak kelihatan fancy gitu loh, kayak anak-anak kekinian yang pengennya yang banyak ulir-ulir gitu-gitu ya. Kalau ini bener-bener polos, hanya warna silver aja. Kebetulan saya dapatnya warna silver ya. Hanya warna silver, dan di sini ada menarik. Dia ada sedikit Lenovo dengan model emboss semacam besi, dan kelihatannya mewah sekali jadinya. Dia modelnya seperti Lenovo ini simple aja, jadi nggak ada branding aneh-aneh, nggak ada desain aneh-aneh. Menarik. Jadi mau dibawa untuk kita acara resmi, itu kelihatannya keren. Mau dibawa ke tempat tongkrongan juga nggak malu-maluin. Sangat bagus untuk dibawa kemanapun. Jadi menurut saya ini laptopnya bisa masuk ke semua kalangan. Untuk yang bisnis, untuk anak-anak yang kuliah, untuk anak-anak rumahan, semuanya bisa menggunakan laptop ini. Oke, kita lihat dari sisi input outputnya dulu. Di sini ada MMC, ada port MMC, ada port USB, ada 2 USB ya. Di sini 2 USB-nya ini adalah USB 3. Jadi dua-duanya sudah USB 3, bukan USB 2. Di sini ada colokan adapter, di sini ada Novo. Di sini ada Type-C. Nah, ini udah Type-C ya. Jadi kalau kalian punya koneksi menggunakan Type-C, di sini sudah bisa digunakan. Ada juga HDMI, ada juga di sini untuk audio, dan ada untuk satu indikator untuk power. Satu lagi ini adalah inject untuk one key-nya Lenovo. Jadi ini menarik nih. Yang ini one key-nya Lenovo ini, jadi kalau misalnya kalian punya laptopnya bermasalah dan tidak bisa masuk ke Windows-nya, bermasalah gitu ya. Nah, kalian bisa menggunakan pin. Kalau kalian pakai yang pin handphone yang untuk dicolok untuk inject SIM card itu, kalian bisa menggunakan itu. Atau bisa juga menggunakan peniti. Kalian colok, nanti dia akan masuk ke menu One Key Recovery-nya Lenovo. Ini menarik sekali. Cuman sedikit kekurangannya, ini USB-nya hanya ada di sebelah kanan. Dua-duanya ada di sebelah kanan ini. Nah, ini yang ya sedikit yang minor mengganggu gitu ya. Karena kadangkala kalau kita lagi colok USB ada di sebelah kanan menggunakan kabel dan kita menggunakan mouse, kadang suka terganggu dengan USB yang di sebelah kanan sini. Sisanya oke, secara penampilannya oke semuanya.
Oke, kita lihat dari penampakan fisiknya. Di sini atasnya topnya menggunakan aluminium alloy dan di bawahnya masih menggunakan plastik ya. Cuman saya cukup puas lah ya. Cukup dengan plastik ini juga udah nggak kelihatan abal-abal juga gitu, walaupun dia bahannya plastik. Dan atasnya ini sudah tercover dengan aluminium alloy. Jadi ya nggak mungkin lah ya kita kalau ketemu orang kita taruhnya terbalik seperti ini gitu ya. Kita pasti akan lihat bagian atasnya. Aluminium alloy ini eksklusif kelihatannya. Oke, kita masuk ke bagian dalamnya. Kita buka dan menariknya adalah Lenovo sudah mengaktifkan fitur untuk auto on. Di auto on ini jadi kita tidak perlu memencet tombol power lagi untuk menyalakan laptop kita. Kita cukup buka, begitu kita buka dia sudah langsung on dan kecepatannya yang amazing kalau menurut saya ya. Sangat membuat saya takjub. Saya buka, tidak pernah menunggu cukup lama yang saya bisa bikin kopi. Udah pernah ngopi belum? Tapi untuk yang ini, Lenovo IdeaPad 5 ini, begitu saya buka, kurang dari 30 detik, saya sudah sampai di desktopnya Windows. Oke, dari sisi layarnya. Layarnya ini menggunakan layar 14 in, tetapi secara look dan feel-nya untuk kita gunakan, ini seperti kita menggunakan laptop yang 13 inch. Karena dengan bezel yang tipis, dia tipis banget ini. Bezelnya tipis, jadi secara layarnya kita masih dapat 14 in. Tetapi karena di press bezel tipis, sehingga laptop ini bisa menjadi lebih kecil rasanya gitu ya. Dari sisi kameranya, di sini sudah tertanam dengan kamera. Kameranya ya standar lah, sosok aja lah ya. Hanya kita juga nggak mungkin pakai ini untuk recording, untuk bikin film lah ya di kamera ini. Ini kamera standar aja. Kelebihannya apa? Di sini dia ada penutupnya. Kalau yang lain biasanya tidak ada penutupnya di sini. Sehingga ya mungkin di zaman sekarang ini, zaman banyak hacker yang melakukan tindakan kecurangan, mereka bisa mengakses kamera kita walaupun tidak nyala gitu ya. Tapi dengan Lenovo ini dia punya di sini kayak on off nih, ditutup. Jadi semacam ada tutupannya. Sehingga walaupun diaktifkan oleh orang yang tidak bertanggung jawab, mereka tidak akan bisa melihat kamera kita. Nah, kita turun ke sisi displaynya. Displaynya ini adalah 14 FHD, dia sudah 1920 x 1080 ya. Dia udah IPS. Nah, ini layar IPS. Ini walaupun dia belum full 100% ya, masih 45% NTSC, tapi menurut saya sudah cukup banget gitu, karena nggak mungkin lah kita menggunakan laptop ini untuk kebutuhan gaming yang sampai dalam banget, sampai yang game yang berat banget, kita kayaknya nggak main di sini ya. Ini kalau untuk game-game light masih oke lah. Dan kebutuhan mungkin kalau banyak kita pakai laptop ini, kalau saya pribadi saya lebih banyak pakai ini untuk kebutuhan kerja lah ya. Kita mungkin dari browsing, dari menggunakan email untuk cek email, untuk office. Kurang lebih seperti itu yang saya gunakan. Dan layar ini sudah cukup banget dan nyaman banget menggunakan layar IPS ini. Oke, kita turun lagi ke bawahnya. Di sini ada keyboardnya standar lah ya, dengan 6 row, sudah terbenam dengan backlit. Ini sangat berguna sekali untuk kita yang suka bekerja di area yang suka gelap ya. Jadi kita nyalakan backlit-nya, kita bisa kelihatan tombolnya, nggak salah pencet. Ini salah satu keunggulannya lagi dari Lenovo IdeaPad 5 ini. Ada power button. Nah, power button-nya di sini sudah termasuk dengan fingerprint di sini. Lenovo seri consumer tapi sudah memiliki fingerprint. Biasanya laptop yang menggunakan fingerprint reader ini adalah laptop untuk kelas-kelas komersial, kelas-kelas yang digunakan di corporate. Tetapi untuk seri consumer kali ini dia sudah membenamkan fingerprint reader, sebuah kemajuan untuk Lenovo. Nah, kita bahas dari sisi baterainya. Baterainya ini saya sangat puas banget. Kenapa? Dia sudah dibenamkan dengan baterai 56,5 watt. Baterai ini selama saya pakai biasanya kurang lebih bisa sampai 6 jam kalau hanya untuk pemakaian standar ya. Hanya pemakaian browsing, hanya pemakaian untuk office, email, itu standar saya pernah sampai 6 jam tanpa colok adaptor. Kalau untuk pemakaian berat, saya pernah video editing, itu biasanya sekitar 2 jam. 2 jam kurang lah ya, kalau misalnya cukup berat gitu editingnya, itu sudah habis baterainya. Tapi
ini menurut saya sudah sangat cukup sekali. Dengan 6 jam kalau misalnya kita lagi kerja di cafe hanya untuk balas email, untuk browsing, untuk nonton YouTube, 6 jam sudah sangat cukup. Dan ditambah lagi dia support dengan rapid charge. Jadi si Lenovo ini punya teknologi kita bisa charge sampai 80% hanya dalam waktu 1 jam saja. Tetapi memang ini nggak bisa menggunakan charge yang biasa. Dia harus menggunakan charge yang Type-C. Karena sudah disediakan port Type-C di sebelahnya ya. Nah, dengan charger khusus ini dia bisa charge 80% dalam waktu 1 jam. Laptop ini sudah dibenamkan dengan operating system Windows 10. Padahal laptop ini keluar di tahun 2023. Di zaman itu sudah ada Windows 11 ya. Tapi entah kenapa mereka masih membawa dengan Windows 10 pada saat itu. Cuman memang ada fitur dari Windows-nya sendiri, dari Microsoft, yang kita bisa free upgrade ya. Dari Windows 10 ke Windows 11. Punya saya sendiri, saya sudah upgrade menjadi Windows 11. Secara performa dari Windows 10 ke Windows 11, saya tidak merasakan ada sesuatu yang berpengaruh. Hanya fitur-fiturnya aja yang lebih lengkap. Secara performa, ke Lenovo IdeaPad 5 ini tidak terlalu pengaruh. Kita turun lagi ke era touchpad. Touchpadnya sebenarnya standar-standar aja sih. Ukurannya nggak terlalu besar. Kalau bagi saya sudah cukup. Dibandingkan dengan Apple ya. Kalau Apple dia sangat besar sekali. Tapi yang ini secara fungsinya mirip. Kalau saya gunakan. Penampakannya juga mirip. Dia tidak ada tombol klik kiri dan klik kanan, di bawahnya dia sudah tertanam di dalam, sehingga kita tinggal pencet saja dari touchpadnya ini, dia sudah ada kliknya, yang kiri atau yang kanan. Fiturnya sudah bisa multi finger juga, multi point. Sedikit kekurangan di sini, ya minor sih ya. Entah kenapa saya sering menemukan ada touchpad yang kalau misalnya kita lagi colok dengan adaptor ya, kita bekerja menggunakan adaptor, pada saat kita pencet di touchpadnya, mouse-nya itu suka gerak-gerak sendiri. Nah, nggak tahu, kalian suka merasakan seperti itu nggak? Kalau pernah, coba komen di bawah ya. Oke, di atasnya lagi ada speaker. Speaker ini tertanam di sebelah kiri dan sebelah kanan, jadi dia sudah stereo speaker ya. Ya, standar aja lah. Nggak ada yang menarik, nggak ada yang wah, walaupun di situ sudah terbenam dengan Dolby Audio, tapi bagi saya sih ya oke aja lah, karena saya pernah menemukan yang lebih bagus daripada speaker ini. Tapi ya oke lah, cukup untuk kita pakai sehari-hari, hanya untuk dengar lagu, hanya untuk dengar Zoom meeting, audio dari Zoom meeting, itu sudah cukup sih. Nggak ada yang spesial dari sisi audionya. Oke, kita sekarang masuk ke dalam dapur pacunya. Laptop ini sudah dibenamkan dengan prosesor AMD Ryzen seri 4500U. Di sini dia 6 core, 6 thread. Jadi cukup oke kalau menurut saya, cukup oke. Dan hasil benchmarknya ini yang sangat-sangat amazing. Seri Lenovo ini sendiri dia ada 3 prosesor. Jadi kita bisa ada 3 pilihan, ada AMD Ryzen 3, Ryzen 5, dan Ryzen 7. Yang di sini adalah Ryzen 5. Lenovo memang sudah membedakan ya, untuk tipenya ada IdeaPad 5 dan IdeaPad 5i. Untuk IdeaPad 5 ini memang seri yang khusus untuk AMD. Ada 5i itu untuk seri untuk Intel. Untuk memorinya dia sudah tertanam dengan memori 8 GB. Yang ini sudah solder, jadi kita nggak bisa lagi upgrade memori kita. Cukup disayangkan karena zaman sekarang ini kebutuhan memori ini terus meningkat. Kita tahu ya, untuk bermain game, untuk video editing, semua sangat membutuhkan memori yang tinggi. Tapi dia solder 8 GB dan tidak bisa di-upgrade lagi. Kalau untuk kebutuhan sehari-hari saja mungkin ini cukup. Karena ya mungkin karena ini memang dibikin untuk kebutuhan sehari-hari aja ya, bukan untuk penggunaan yang cukup berat. Tapi alangkah bagusnya kalau misalnya dia masih menyediakan 1 slot lagi untuk kita upgrade. Ini akan menjadi perfect bagi saya. Oke, kita lihat dari sisi penyimpanan datanya. Laptop IdeaPad 5 ini sudah dibenamkan dengan SSD NVMe 512 GB. Cukup kalau menurut saya ya. Kalau untuk kebutuhan standar, untuk kebutuhan sehari-hari, penggunaan standar lah ya, itu sudah cukup 512. Tetapi kalau kita sudah pakai ini untuk penggunaan game, rasanya kurang ya. Tetapi
dari sisi performanya, ini yang saya sangat suka sekali. Karena SSD dari NVMe ini dia menggunakan SSD NVMe Samsung untuk laptop IdeaPad ini. Sehingga performanya sudah tidak diragukan lagi. Sehingga pada saat kita startup itu bisa sangat cepat, bisa di bawah 30 detik. Untuk optikalnya di sini sudah tidak digunakan lagi karena zaman sekarang siapa ya masih pakai CD, pakai DVD. Masih pakai. Dan untuk Ethernetnya di sini tidak ada. Ini yang cukup disayangkan sih. Tidak ada Ethernet karena memang nggak major ya. Ada beberapa orang yang saya rasa sampai saat ini masih membutuhkan kebutuhan koneksi menggunakan RJ45. Dan di sini sudah tidak ada. Karena saya pribadi kalau saya di rumah saya masih tetap menyediakan koneksi RJ45. Kita tahu ya dengan RJ45 secara performa internetnya akan jauh lebih stabil. Kenceng mungkin standar lah ya, tapi yang kita butuhkan adalah kestabilannya. Dan di sini sudah tidak ada. Wireless LAN juga WiFi ya. Kalau kita sebutnya WiFi ya, wireless LAN di sini sudah tertanam juga standar lah. Ini nggak ada yang aneh-aneh. Bluetooth-nya sudah ada juga, Bluetooth 5. Mikrofonnya juga sudah tertanam di dalam laptop ini. Dia menggunakan 2 mikrofon, ada di depan di atas layar di sini ditaruhnya ya. Dia ada 2 bolongan seperti ini. Menarik sih, dia taruhnya di atas LCD. Biasanya mic itu ditaruhnya di atas keyboard yang sering saya lihat ya. Dia ditaruh di atas keyboard. Kadang secara jarak kita dari mulut sampai ke keyboard itu logikanya ya lebih jauh ya daripada kita ke atas layar ini nih. Nah, dia taruhnya di samping layar sini. Cukup menarik. Sehingga pada saat kita melakukan meeting, suara kita lebih bagus. Dan dia juga sudah tertanam dengan TPM 2.0. Kita tahu syarat untuk kita bisa menggunakan Windows 11, dia harus sudah ada firmware untuk TPM 2.0. Dan dari sisi grafik, dia menggunakan integrated AMD Radeon grafik, ya share aja sih sebenarnya. Jadi ya dia menggunakan performa dari prosesornya sehingga akan memakan memori untuk kemampuan dari sisi grafiknya. Tapi yang satu yang menarik, dia bisa di-adjust untuk grafiknya. Jadi ada fitur tambahan yang kita bisa masuk ke BIOS dulu. Nanti di BIOS kita bisa pilih grafik kita mau menggunakan 512, 1 GB atau 2 GB. Share VGA, tetapi bisa diatur memorinya. Ini super sekali. Cuman kelemahannya adalah pada saat kita menaikkan memori dari si VGA kita, dia akan memakan dari memori fisik kita. Sedangkan kita tahu memori RAM bawaannya adalah 8 GB. Sehingga kalau kita naikkan, tentu secara kemampuan memori akan berkurang. Makanya tadi saya bilang alangkah baiknya kalau misalnya disediakan lagi 1 slot untuk bisa upgrade memorinya. Kalau berbicara mengenai VGA atau grafik, tentu kita harus tes menggunakan game. Untuk penggunaan game standar aja. Dengan kemampuan standar di sini saya coba tanpa di-adjust ya memorinya. Untuk permainan game Dota ya so-so aja lah ya, tetap patah-patah. Tetapi pada saat kita adjust memorinya naik menjadi 2 GB, kita bisa dapat performa game yang lumayan. Oke, kita masuk sisi harganya. Pertama kali laptop ini keluar itu di range harga 8 sampai 9 jutaan. Sangat-sangat affordable kalau menurut saya. Harga 8 sampai 9 jutaan bisa dapat performa yang gini kita bisa pakai mungkin bisa 3 sampai 5 tahun ke depan. Banyak yang klaim mereka bisa cukup secara speknya untuk 3 sampai 5 tahun ke depan. Tapi kita tahu 2 tahun penggunaan aja kita udah merasakan laptop yang cukup lemot. Secara aplikasinya sudah banyak yang tidak mendukung. Tetapi untuk yang ini 8 sampai 9 juta oke lah kalau menurut saya. Harganya sangat masuk akal. Dan terakhir, kesimpulannya. Kelebihan dan kekurangan dari laptop ini. Oke, kita lihat dari kekurangannya dulu ya. Kekurangannya kalau menurut saya, jadi gini, saya pakai laptop ini kadang untuk nonton. Entah kenapa dia layarnya suka berubah warnanya. Jadi agak semacam turun warnanya ya. Kalau kita mencet beberapa tombol yang ada di keyboard. Entah ini karena
dari kesalahan aplikasinya atau apa, saya nggak tahu. Tetapi itu yang saya rasakan. Pada saat saya lagi nonton, misalnya saya pencet volume turun, tiba-tiba layarnya berubah drop warnanya. Ini yang saya rasakan ya. Kalau kalian ada yang pernah pakai ini dan merasakan seperti itu juga, coba komen di bawah. Yang kedua, tidak ada Ethernetnya. Ya minor sih, tapi ya oke kalau bisa-bisa ada Ethernetnya. Yang ketiga, tidak bisa upgrade memori. Ini yang sangat disayangkan. Kalau bisa upgrade memori, ini akan sangat perfect sekali. Sisanya ini udah minor aja lah ya. Kameranya masih low quality, ya kita nggak pakai terlalu high quality untuk kita video cam atau video call. Layar yang tidak bisa dibuka 180 derajat, ya tidak terlalu berpengaruh lah ya. Kita jarang pakai juga, kita buka sampai 180 derajat. Dan terakhir, USB port ada di kanan semua. Ya alangkah baiknya kalau misalnya Lenovo bisa buat satu di kanan dan satu di kiri. Sehingga kalau misal kita butuh colokan di kanan, kita bisa menggunakan yang di kanan. Kalau kita butuh di kiri, kita bisa pakai yang di kiri. Tidak semuanya di kanan. Ada opsi lah ya untuk kita pilih, kita mau di sebelah kiri atau sebelah kanan. Oke, kita masuk ke kelebihannya. Saya rasa secara kelebihan, kalian sudah dengar semua dari awal sampai akhir. Kelebihannya seperti apa, dari sisi spek, dari sisi tampilannya, ini sudah cukup banget. Untuk bagi saya pribadi, ini sangat affordable dan saya puas menggunakan laptop ini. Kelebihannya mantap. Jadi untuk kalian yang lagi cari-cari laptop, ini bisa jadi salah satu rekomendasi untuk kalian. Jadi cukup tertarik untuk menggunakan Lenovo IdeaPad 5 ini? Coba komen di bawah ya, kalau misalnya kalian sudah punya pengalaman menggunakan ini. Kalau kalian ada request untuk next video kita untuk produk apa, silahkan komen di bawah ya. Oke? Saya undur diri, saya Handi, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.